mati, namanya hukum acara itu sama, pembuktiannya sama dan seterusnya itu sama. Kalau tadi Adi contohkan masalah pembunuhan, pembuktiannya sama. Kalau ada kematian, membuktikannya sama. Ini pembunuhan atau bukan? Semuanya sama. Cuma dia diproses melalui proses peradilan anak. Jadi kalau di proses peradilan anak itu bukan berarti digampangkan misalnya begitu. Tidak bisa, tetap harus dibuktikan standar pembuktian tentang pembuktian. Kalau itu pembunuhan ya standar pembuktian pembunuhan. Kalau tidak terbukti pembunuhan karena matinya orang bukan karena perbuatan terdakwa, ya harus dinyatakan bahwa itu terdakwa tidak bisa dibuktikan telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban dan seterusnya. Jadi prinsipnya secara hukum adalah sama. Nah, apakah itu menjadi bagian daripada kekhilafan hakim? Kalau menurut Ali dari awal sudah salah, dalam proses penyidikan sudah salah, karena itu melibatkan anak. Ya. Tapi jangan karena gregetnya luar biasa kemudian disimpangi semua, juga tidak boleh. Tetap aja anak ya anak, ya proses anak dan anak. Mestinya dalam proses penyidikan itu harus sudah dimulai. Tapi kalau kemudian ternyata pada bagian akhir itu ternyata adalah anak tadi diproses, ya prosesnya seperti hukum dewasa terkait dengan pasal 340, ya Ali berpendapat proses anak dengan proses itu namanya proses prosedur 340-nya itu menurut Ali adalah tidak tepat dan itu bagian daripada kekhilafan hakim dan kekeliruan dalam proses penuntutan. Demikian. Saya lanjutkan berhubungan dengan motif yang ahli sampaikan tadi. Dalam perkara ini yang menjadi motif adalah cinta dan ditolak. Di berkas lain menyampaikan cinta Andi ditolak. Di pernyataan lain disebutkan cinta Peggy ditolak. Nah, kemudian ketiga orang ini sampai sekarang DBU, dua orang lainnya dinyatakan fiktif. Menurut ahli, ketika yang menjadi latar belakang menjadi motif itu tidak ada dan ternyata fiktif, apakah tindak pidana ini bisa dikatakan rekayasa atau kabur? Baik, Ali jelaskan secara prinsip begini. Tadi Ali sudah sebutkan khusus untuk pembunuhan berencana pasal 340 adalah itu bermotif, ya. Bermotif itu artinya pelaku memiliki motif, ya. Nah ini karena dilakukan secara bersama-sama, ya, jadi pertanyaan kalau dilakukan secara bersama-sama motifnya kira-kira apa? Kalau itu dilakukan secara pribadi, terang sekali motifnya. Mungkin kalau toh ada penyertaan yang lain, barangkali agak jelas motifnya. Kalau ini secara rame-rame begitu banyak itu, apa sama motifnya mereka cinta ditolak misalnya begitu? Apakah sama seperti itu? Emangnya dia harus menerima cintanya sekian banyak orang itu? Jadi kalau itu dibuktikan, menurut Ali agak sulit. Ya. Nah atas dasar itulah Ali berpendapat bahwa kalau itu sulit untuk ditarik motifnya, seharusnya pasal 340 tidak bisa diterapkan di dalamnya. Karena apa? Saya ulangi lagi, 340 harus ada motif, ya. Karena berencana itu mesti motif, karena akan seleksi semuanya itu. Tapi kalau orang lain itu ternyata pelakunya banyak orang, apa motifnya semuanya sama? Kalau tadi ada 2-3 orang motifnya sama, apakah itu semuanya pelakunya juga motifnya sama? Ali berpendapat bahwa itulah yang Ali sampaikan, bahwa kalau itu tidak bisa ditemukan motif untuk menyatukan bahwa dia melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ya seharusnya dia tidak bisa dikenakan pasal 340, ya, karena motif yang menyatukan itu adalah tidak ada. Demikian kata Ali. Saya berhubungan dengan hukum pembuktian. Dalam tingkat penyidikan disebutkan harus memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup. Sedangkan dalam proses peradilan disebutkan 2 bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim. Kita melihat dalam proses penegakan hukum perkara ini minim sekali bukti saintifik. Sekalipun ada, itu hanya berbentuk visum et repertum yang tidak menunjukkan siapa pelakunya. Nah, yang saya tanyakan ke ahli, apakah alat bukti yang ini bisa menaikkan suatu perkara, bisa dinaikkan atau bisa diputus dengan pidana, apalagi ini pidana seumur hidup. Baik, Ali jelaskan begini. Kata-kata bahwa pembuktian minimum, ya, itu sebenarnya sudah klausula yang sudah menjadi baku sekarang ini dalam proses penyelidikan. Tadi sudah Ali terangkan, penyidikan juga Ali sudah terangkan, itu mendasarkan pada 2 alat bukti yang cukup.
Yang menjadi pertanyaan, dua alat bukti apa? Seperti ahli sampaikan, dua alat bukti itu adalah alat bukti yang memiliki alat bukti yang disebutkan di dalam pasal 184 plus Undang-Undang ITE, diperoleh secara syah, dilakukan oleh penyidik yang punya kompeten wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini, dan yang terakhir adalah alat bukti tadi memiliki kekuatan pembuktian yang primer, meskipun dua tapi primer untuk unsur pokok delik yang dituju. Jadi kalau unsur pokok delik yang dituju adalah 340, tadi ahli sudah sampaikan, berarti yang pertama alat bukti tadi adalah masalah kondisi korban yang meninggal dunia tadi, tentang kondisinya seperti apa, fisiknya seperti apa, semuanya diterangkan oleh kedokteran forensik ya. Tadi ahli sudah memberi contoh tandingan atau perbandingan seperti ahli sampaikan tadi. Jadi itu yang menentukan siapa? Kedokteran forensik. Maka kedokteran forensik lah berdasarkan bukti-bukti yang ada, dia akan dapat menyimpulkan ini itu adalah pembunuhan, ini adalah bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan atau yang lainnya. Ini semuanya adalah berbasis pada alat bukti forensik yang dilakukan oleh kedokteran forensik ya. Atas dasar itulah dari ahli sampaikan bahwa kalau itu tidak ada dua alat bukti pokok untuk tindak pidana pokoknya itu, unsur pokok delik itu, ya semestinya dia belum bisa untuk memastikan bahwa itu adalah tadi tindak pidana pembunuhan ya. Mestinya harus diklarifikasi lebih dulu secara objektif tadi, ini buktinya apa yang kedua alat bukti tadi. Kalau saya simpulkan dari apa yang sudah diterangkan tadi dan dokumen yang permohonan PK itu, ternyata alat bukti yang memastikan bahwa ini terjadi bukan karena pembunuhan. Kalau misalnya simpulkan itu benar bukan karena pembunuhan, berarti mesti itu terjadi karena faktor-faktor yang lain atau sebab-sebab yang lain yang bukan pembunuhan berencana. Ya. Nah, atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya kita balik lagi kepada pembuktian tadi bahwa ini perkara ini apa kuncinya. Pertama adalah kondisi objektif dari korban atau orang yang meninggal. Dan itulah yang bisa disimpulkan itu sebabnya karena apa? Itu adalah hasil visum et repertum. Demikian Pak Ali. Ya, selanjutnya sudah sedikit lagi. Nah terus kenapa hakim kok tiba-tiba menyimpulkan bahwa itu adalah kejahatan pembunuhan berencana? Balik lagi ahli sampaikan, seharusnya hakim berbasis pada fakta hukum, bukan opini hukum dan juga bukan opini publik. Kalau fakta hukumnya mengatakan bahwa itu A, ya katakan itu adalah prosesnya A. Tapi kalau ternyata itu tidak dilakukan oleh hakim, itulah namanya bagian daripada kekhilafan hakim dalam menarik proses alat bukti dalam pembuktian dalam perkara tindak pidana ini. Demikian. Ya, saudara ahli, kita mengenal pasal 184 KUHP. Di situ ada dijelaskan, disebutkan 5 alat bukti. Kami sangat miris melihat fakta yang ada. Kami melihat hanya satu alat bukti yang ada berupa kesaksian, itu pun dalam bentuk persangkaan. Ini fakta ketika kami mempelajari berkas. Nah, menurut pendapat ahli di situ dengan minimnya alat bukti itu, apa kira-kira agak bahasa kemungkinan ya yang dipakai penyidik ataupun penegak hukum untuk mencari bukti lain yang bersangkutan dan relevan. Kayak tadi bukti visum tidak relevan, bukti ada batu, ada kendaraan yang tidak punya relevansi terhadap pembuktian dalam perkara ini. Baik, ahli jelaskan. Memang tadi ahli juga sudah menyampaikan bahwa prinsip dalam konteks perkara ini yang dimohonkan PK ini adalah urusan pembuktian. Pembuktian terjadinya akibat mati itu karena apa? Yang satu mengatakan itu dalam putusan pengadilan menyatakan itu karena pembunuhan berencana. Tapi ahli tadi sudah sampaikan bahwa kalau itu pembunuhan berencana, semestinya ada bukti-bukti pendukung untuk mengarah ke sana. Ya, tadi misalnya pembunuhan lebih dahulu, mestinya didukung oleh namanya 184 KUHP alat bukti itu. Kalau di backup lagi bisa juga ditambah satu lagi namanya alat bukti
apa namanya bukti elektronik, ya itu dalam undang-undang ITE. Jadi kalau itu sudah 6 atau paling tidak dengan alat bukti yang ada di dalam itu ternyata itu tadi disimpulkan bahwa itu hanya keterangan saksi saja. Jadi keterangan saksi itu kualitasnya banyak sekali tadi Ali sampaikan. Contohnya tadi Ali katakan bahwa yang bagus itu apa? Dia yang mengalami, dia yang melihat, dia yang mendengar. Tapi kalau saksi itu hanya mendengar saja, itu biasa. Apalagi dia mengatakan mendengar dari omongan orang lain bahwa orang lain ngomong begini, itu level 3 itu nggak ada kekuatan pembuktian sama sekali. Bahkan satu keterangan saksi saja tanpa di backup oleh alat bukti yang lain itu adalah bukan keterangan saksi dan tidak dapat menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Sehingga dengan demikian Ali sampaikan bahwa kalau misalnya putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan itu membuktikan bahwa belum ada kecukupan bukti bahwa itu untuk menetapkan unsur tidak pidana tadi itu tidak ada kecukupan bukti, maka di dalam proses PK inilah yang harus bisa menunjukkan bahwa itu belum ada bukti, karena itu simpulan yang dilakukan oleh hakim adalah dalam putusan itu adalah namanya bagian daripada kekhilafan hakim. Ya, satu lagi terakhir dari saya berhubungan dengan asas perintah tertulis. Kita tahu dalam perkara ini terjadi proses penangkapan tanpa ada perintah tertulis dan dalam hal bukan tertangkap tangan. Sekian saja. Terima kasih. Jadi istilah bahasanya sesungguhnya kata perintah itu mesti dihindari ya, karena sekarang adalah proses pembuktian. Kalau proses ada suatu laporan, ada kasus kan nanti akan ditunjuk dalam manajemen penyidikan kan siapa yang ditunjukkan penyidik untuk bisa memproses laporan itu. Gitu. Jadi kalau sudah proses laporan itu kan nggak boleh ada perintah-perintah dari yang lain. Kalau bahasa Ali sering Ali katakan bahwa penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap perkara sebut saja misalnya pembunuhan ini misalnya begitu, atau kematian 2 orang ini misalnya begitu. Dia kan harus kalau sudah ditunjuk dia clear bahwa dia hanya demi keadilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa, dia akan melakukan tindakan proses hukum. Jadi kalau dia melakukan tindakan proses hukum itu sama artinya penyidik yang ditunjuk tadi yang ditugasi untuk memproses ini itu dia adalah menjalankan namanya kekuasaan kehakiman pada level eksekutif. Saya ulangi lagi, penyidik tadi adalah menjalani kekuasaan pada level eksekutif untuk melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kematian 2 orang tadi. Nah, atas dasar itu, maka ketika dia menjalani kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif, maka penyidik tadi harus tunduk kepada pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Itu seperti hanya kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh yudikatif oleh hakim. Kalau itu kekuasaan kehakiman dipegang oleh eksekutif, dibebankan kepada penyidik, maka penyidik harus hanya tunduk kepada sumpahnya dan dia tidak boleh ada perintah-perintah. Karena apa? Pemegang kekuasaan kehakiman itu bebas dari kekuasaan manapun, termasuk diantaranya bebas dari kekuasaan atasnya, sehingga dia hanya mengabdi kepada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Ali demikian. Sehingga kalau itu dia berbuat karena perintah-perintah dan perintah itu ternyata menyimbangi dari prinsip-prinsip dalam KUHP dan juga undang-undang kekuasaan kehakiman, Ali berpendapat seorang penyidik wajib menolak perintah itu. Wajib menolak perintah itu karena apa? Seorang pemegang kekuasaan tidak boleh dipengaruhi, istilah bahasanya merdeka dari kekuasaan manapun. Demikian. Juru bicaranya 4 orang ya. Ya, silahkan Bu Titin. Satu dari saya, saudara. Hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter forensik meninggal karena patah tulang tengkorak belakang. BAP pelapor mati karena ditusuk samurai. Jaksa P21 dan dakwaan sesuai BAP pelapor. Putusan sesuai dakwaan jaksa. Pertimbangan di halaman 77 itu sudah menjelaskan mengenai meninggal karena
patah tulang tengkorak belakang. Pertimbangan di Majelis Hakim di halaman 93 menyatakan menusuk perut korban Muhammad Rizki. Bagaimana pendapat ahli dengan fakta seperti ini dan semuanya tertuang di dalam putusan nomor 16? Baik, ahli jelaskan. Itu tadi seperti ahli sampaikan bahwa kalau itu ternyata sebab kematian aja sudah berbeda-beda, seharusnya penyidik dari awal mengklarifikasi lebih dulu, mencari informasi atau melakukan penyidikan yang mendalam mengenai sebab itu karena apa. Kalau ada 2 sebab atau 3 sebab dan sebagainya, tetap aja penyidik harus memastikan sebab, karena sebab itu tunggal, jadi tidak ada ditambah-tambah, itu tidak ada. Mestinya sebab yang mana yang menentukan seseorang itu meninggal dunia. Atas dasar itulah maka itu bagian daripada ketika itu dinyatakan itu sebabnya masih banyak, itu menunjukkan bahwa proses penyidikan belum selesai lengkap dan berakhir. Sehingga dengan demikian kalau itu dikonklusikan itu sebab itu karena misalnya saja tindakan pembunuhan misalnya, itu juga belum bisa berakhir. Ya makanya kalau itu terjadi seharusnya pada awal tadi Ali sudah sampaikan orang mati itu karena apa. Jangan dikonsumsi pikirannya pembunuhan. Sebab itu yang keduanya. Maka dari akibat kepada sebab. Nah, teorinya kan begitu. Teori pembuktian delik materi dari akibat kepada sebab. Akibatnya itu mati kondisinya seperti apa dan seterusnya. Barulah kemudian mencari sebab. Nah, untuk menguji validitas sebab tadi diuji kembali. Apakah sebab itu yang menentukan akibat itu atau bukan? Kalau akibat disebabkan akibat itu karena sebab diuji kembali menimbulkan akibat, baru itu sahih. Mesti sebabnya adalah 1. Tapi kalau itu sebabnya 2, misalnya saja itu dicelurit atau dibacok misalnya begitu, dites lagi kepada objeknya ini, benar nggak dia luka karena bacokan. Kalau dites luka bukan karena bacokan dan itu ahli kedokteran forensik menyatakan bukan karena bacokan, karena kepalanya itu retak disebabkan karena proses-proses atau retak, ya berarti dia karena kepalanya retak. Kalau ditarik kembali menjadi sebabnya karena kepala retak, maka orang itu meninggal. Balik kembali, benar nggak itu karena retak kepalanya meninggal? Itu cuma 1, ya, tidak mungkin 2, tidak mungkin 3. Nah 1 itulah tadi namanya alat bukti yang menentukan. 1 itulah namanya alat bukti primer yang menentukan itu sebab karena apa. Jadi kalau itu masih 2 masih 3 harus sampai pada 1. Jadi ahli demikian. Sehingga dengan kalau alat bukti 1 tadi itulah namanya alat bukti primer, seperti contoh kasus di Garut tadi kita saja. Demikian. Satu lagi saksi ahli, mohon maaf, dengan adanya tidak ada kesesuaian antara hasil visum tetapi jaksa mengamini hanya dari BAP pelapor, kemudian juga hakim mengamini sesuai BAP pelapor karena rangkaian peristiwanya pada akhirnya yang tertuang dalam dakwaan maupun tuntutan itu dari BAP-nya pelapor. Tetapi ternyata di dalam 3 berkas itu juga ada persoalan. Pada dakwaan Sakatatal itu Peggy yang dalam trafik dibebaskan turut memperkosa. Kemudian di dalam berkas lain yang dewasa, dakwaan jaksa penuntut umum Peggy hanya meraba-raba. Dan pada akhirnya Sakatatal divonis 8 tahun, yang 7 terpidana lain seumur hidup. Menurut ahli, apakah ada istilah peradilan sesat dalam perkara ini? Baik, ahli jelaskan. Yang terkait masalah tadi pembuktian, ya, saya kira itu tadi sudah benar bahwa pembuktian itu harus lebih pasti lebih dahulu, ya, lebih pasti lebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan prasangka atau alternatif yang lain kecuali yang 1 itu. Kalau yang 1 tidak ada, maka muncullah dari pembuktian berdasarkan praduga. Tadi Adi sudah terangkan bahwa penyidik dalam hal ini adalah independen, menjalankan kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif. Maka dia adalah hanya mengacu pada demi keadilan dan kesatuan Yang Maha Esa, demi tegaknya hukum dan keadilan.
namanya adalah kepastian hukum yang adil. Jadi kalau dia adalah tunduk kepada kalau itu tunduk kepada keterangan pelapor semuanya, ya buat apa ada penyidikan? Ya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau semuanya tunduk pada pelapor, mungkin pelapornya itu adalah orang yang berpengaruh, misalnya begitu, ya buat apa ada penyidikan? Ya kalau tidak ada, kalau jadi kalau benar bahwa itu adalah semuanya mengacu pada pelapor, nah itu artinya buat apa ada penyidik dalam konteks itu? Justru penyidik itu melakukan penyelidikan. Tadi dikatakan ini perbuatan pidana atau bukan? Nah, tadi Ali sampaikan di situ. Jadi diperiksa lebih dulu korbannya seperti apa. Ini perbuatan pidana atau bukan? Dan kalau perbuatan pidana kira-kira yang patut disangkakan pasal berapa? Pasal apa atau pasal berapa? Jadi jelas gitu. Tapi kalau tiba-tiba preasumsi adalah pelapor mengatakan ini pasal pembunuhan, masuklah dia pembunuhan, udah salah di situ. Artinya penyidik sudah tidak independen, menjalani kekuasaan kehakiman yang tidak merdeka dari kekuasaan manapun, ya. Karena dia kekuasaannya adalah ada pada pelapor. Jadi mestinya adalah kalau pelapor melakukan pembunuhan, diperiksa lebih dulu. Kondisi korban seperti apa, ini semua apa, itulah yang ahli yang menentukan ini perbuatannya itu pembunuhan atau bukan. Ya. Jadi kalau itu tidak dilakukan, ini pokoknya pembunuhan, maka semuanya yang terkait dengan urusan korban digeser menjadi pembuktian pada perkara pembunuhan. Menurut ahli itu adalah bertentangan dengan proses penyidikan yang harus independen atau merdeka dari kekuasaan manapun. Atas dasar itulah maka kalau dia tunduk kepada pelapor, ditentukan oleh pelapor, semuanya pelapor yang menentukan. Yang tadi sudah saya ngomong, buat apa ada penyidikan oleh penyidik? Ya. Kalau itu ternyata penyidik mengikuti semuanya itu, bahkan jaksa juga ikut-ikutan mengikuti itu, ya buat apa ada jaksa penuntut umum? Itu kan jaksa penuntut pribadi namanya, bukan penuntut umum. Kalau penuntut umum mewakili kita semua Republik Indonesia ini. Nah, atas dasar itulah ahli berpendapat, hakim pun juga sama. Kalau hakim mengikuti laporan dari pelapor tadi, sama juga seperti itu. Jadi tidak ada namanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan manapun. Nah, menurut ahli itulah yang harus dievaluasi dalam satu konteks perkara ini, agar supaya jika itu benar ya, jika itu benar bahwa proses itu harus dievaluasi kembali ya. Dari mana? Ahli tadi katakan dari proses pembuktian awal tadi. Dilacak, diruntut, apakah prosedur-prosedur ini sudah ditaati belum? Kalau belum ya harus dipatahkan terlebih dahulu bahwa ini adalah tidak boleh menghukum orang disebabkan karena bukti-bukti yang tidak sahih ya. Tidak sahih dan prosesnya yang tidak sahih melanggar prinsip prosedural keadilan prosedural atau fair trial dalam proses hukum ini. Menurut ahli demikian ya. Kesimpulannya apakah peradilan itu sesat atau tidak sesat? Kalau ahli menyimpulkan bahwa peradilan ini tidak mendasarkan pada kebenaran material dalam proses pembuktian perkara. Demikian. Atau dapat dikatakan ini merupakan satu rekayasa penyidikan penuntutan. Ya, sesungguhnya tadi ahli katakan penyidik itu independen, menjalani kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif. Dia tidak boleh diintervensi pihak manapun karena bahasanya Undang-Undang Dasar 45 itu merdeka dari kekuasaan manapun. Jadi kalau dia mau diintervensi, itu salahnya penyidik juga, salahnya jaksa juga, salahnya yang lain juga kalau dia mau diintervensi. Jadi harus merdeka dari kekuasaan manapun. Ingat, dia hanya mengabdi kepada Tuhan demi keadilan pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian. Ya, ini ya, ahli. Pertanyaan terakhir dari teman-teman yang menanyakan di sini. Pada peristiwa 2016 itu ada dua jenis peradilan, peradilan anak dan umum dewasa gitu. Sedangkan sama kita ketahui bahwa masa waktu persidangan mulai penahanan, penahanan dan perpanjangan penahanan itu ada batas waktunya.
dalam perkara saka tatal yang kita anggap dengan pembuktian yang minim gitu, apakah ini merupakan satu celah kekurangan kelemahan dari undang-undang kita atau mungkin dari kebijakan penuntut umum maupun penyidik sehingga perkara anak ini lebih dulu digelar hanya dalam tempo kurang lebih 2 minggu harus putus gitu. Sedangkan perkara dewasa P21-nya itu Desember 2016. Sedangkan perkara anak saka tatal itu bulan Oktober aja udah selesai tingkat kasasi gitu. Nah, maksud kami ya saudara ahli, apakah ini merupakan celah buat kita? Karena putusan pengadilan dewasa itu mengikuti putusan anak semua yang tidak maksimal, baik pembuktian maupun saksi-saksi. Demikian. Baik, ahli jelaskan begini. Ini kan pasalnya kan pasal 55. Kalau teorinya adalah pasal 55 itu diadili secara bersama dalam satu dakwaan. Ya. Tidak di-splitsin. Kalau di-splitsin menjadi membingungkan. Karena yang tadi satu pembuktian karena dibacok, ini karena ini, itu karena konsekuensi dari ini dipisah-pisah. Kalau ini dijadikan satu, itu akan menjadi terang benderang itu bahwa ini sebabnya itu karena apa. Jadi kan nggak mungkin ada satu putusan langsung disebabkan karena 2, 3. Kalau ini terhadap ini karena ini, terhadap ini karena ini, kan nggak ada kesamaan dalam proses ini. Nah, oleh sebab itu ahli sampaikan bahwa yang seharusnya kalau ini diproses berdasarkan pasal 55, nanti jaksa kan punya alasan itu, kan punya kewenangan untuk men-split gitu. Ya split itu membuat proses peradilan itu tidak adil atau tidak. Kalau itu splitting membuat peradilan tidak adil, ya seharusnya jangan dilakukan itu splitting. Ya. Tapi kalau itu membuat peradilan adil, ya splitting. Nah, maksud ahli adalah satu, bahwa proses perkara ini istilah bahasanya adalah ruwet dalam konteks pembuktian itu karena dari awal sudah menunjukkan keruwetan itu disebabkan karena proses pembuktian terhadap jenazah ya, atau sebut saja itu korban itu sudah berdasarkan prasangka-prasangka. Ya, kalau kemarin diserahkan sepenuhnya kepada kedokteran forensik dan penyidik harus percaya kepada kedokteran forensik itu, barangkali proses-proses ini menjadi clear. Ya. Clear pertama adalah apakah ini perbuatan pidana atau bukan. Clear yang kedua, kalau itu bukan perbuatan pidana, ini perbuatan apa? Dan kalau itu perbuatan pidana, perbuatannya apa? Itu sudah clear pada tahap pertama. Kalau itu sudah tadi disebutkan hasil-hasil itu ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang benar, dan tadi kalau itu benar dikutip oleh mahkamah atau pengadilan, hakim juga mengutipnya ada 2 sebab dan sebagainya, itu menunjukkan terjadi keruwetan dalam proses itu, menjadi ketidakwajaran dalam proses itu. Jadi kalau ahli berpendapat bahwa ya sebaiknya kita dengan membuka hati yang lapang, membuka kembali perkara itu, diawali dari proses penilaian terhadap fakta objektif terhadap korban. Apakah dia disebabkan karena perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Menurut ahli demikian. Sehingga dengan demikian, kalau ditanya apakah ini momen untuk melakukan perbaikan, kalau menurut saya adalah semuanya proses peristiwa itu buat kami adalah harus menjadi perbaikan, untuk dilakukan perbaikan. Gitu. Seperti ahli contohkan. Contoh yang bagus apa? Kasus tadi adalah hasil visum et repertum oleh kedokteran forensik dalam kasus buang orang tadi. Gitu. Clear sudah. Karena apa? Dia tidak punya kepentingan apa-apa, nggak tunduk pada pelapor, juga nggak mau tunduk pada pelapor. Objektif dia. Oh, ini mati karena dibuang ke kali, ini mati karena kecelakaan. Clear. Karena dia nggak ada apapun. Kalau sudah ada interest apapun, pelapor semua yang menentukan. Loh, emangnya penyidik nggak ada melakukan penyidikan? Ya. Tadi ahli sudah sampaikan seperti itu. Demikian keterangan ahli kelengkapannya. Terima kasih saudara ahli. Kebetulan saudara ahli ini dulu adalah dosen S2, S3 kita, yang dimana tidak pernah absen, terus
Teman-teman di kampus mengatakan bahwa kok nggak absen, tapi manfaat ilmu beliau buat teman-teman mahasiswa. Salam hormat kami. Semoga kesaksian Bapak bermanfaat buat Saka dan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya salam hormat dari kami. Sungguh ini kehormatan dan kesempatan yang luar biasa bisa ketemu di forum yang mulia ini dengan Profesor. Cuman ada beberapa yang ingin saya minta pendapat dari Profesor. Yang pertama, saya ingin menanyakan mengenai upaya-upaya hukum yang dilakukan terhadap penuntutan ataupun penyidikan. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan mendasar dari PK, kasasi, dan kemudian pra-peradilan? Itu dulu. Baik, Ali jelaskan. Kalau PK tadi sudah Ali sampaikan alasan mengapa PK. Tadi ada 3 alasan ya. Tadi sudah Ali sampaikan, Ali kutip dari pasal 263 KUHP ya. Kalau itu kasasi, itu kan sesungguhnya juga upaya hukum terkait keberatan terhadap putusan pengadilan bawahnya, baik putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, sehingga dia mengajukan keberatan kasasi. Kalau kasasi itu proses pemeriksaannya hanya terkait dengan masalah iudek juris ya. Karena dia memang kompetensinya adalah iudek juris. Tapi kalau dia bisa membuktikan bahwa ada iudek faksi yang itu salah dan fatal di dalam proses penegakan hukum, maka kasasi bisa dibuka terkait dengan iudek faksi yang apabila itu benar-benar dipertimbangkan dan dia telah melahirkan satu putusan yang salah. Sehingga kalau putusan yang salah, penerapan yang salah dan sebagainya, itulah bisa masuk dalam ruang atau kompetensi kasasi. Sedangkan pra-peradilan itu adalah uji yang disebut sebagai pengujian terhadap keabsahan proses pengambilan putusan yang berkenaan dengan penggunaan wewenang oleh penyidik. Yang dulu itu hanya menguji terhadap misalnya saja penuntutan ganti rugi dan lain sebagainya. Yang terakhir spektakuler, putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun kami perjuangkan berulang kali di ruang pengadilan, ternyata gagal semuanya. Selalu menginduk kepada nggak ada namanya adalah pasal undang-undang yang menguji tentang pra-peradilan terhadap penetapan tersangka. Dan alhamdulillah akhirnya pra-peradilan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, semua pra-peradilan itu dinyatakan inkonstitusional apabila dia tidak memasukkan bagian di dalamnya adalah pengujian terhadap penetapan tersangka. Dan sekarang sudah ada namanya penetapan tersangka, itu bisa diperiksa di pra-peradilan dengan catatan bahwa kalau hakim menolak, maka hakim itu telah menyelenggarakan peradilan yang inkonstitusional. Jadi istilah bahasanya sebagai syarat konstitusionalitas lembaga peradilan wajib untuk mau memeriksa perkara penetapan seorang sebagai tersangka. Nah, agak beda dengan putusan kasasi tadi. Putusan PK atau pemeriksaan majelis PK itu bisa mencakup semua hal. Selagi dia dalam proses-proses itu di dalam putusan pengadilan itu menunjukkan ada 3 hal tadi. Yang utama adalah terjadi pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lain, yang biasanya itu dimuat di dalam putusan pengadilan satu dan putusan pengadilan yang lain dalam mengadili perkara yang sama. Yang tadi ahli sebut, kalau ada delik penyertaan atau penerapan tindak pidana penyertaan terhadap peserta satu, materinya berbeda dengan peserta dua, dan berbeda dengan peserta tiga yang itu saling bertentangan satu dengan yang lain, atau tidak ada kesesuaian antara putusan satu dengan yang lain, itu juga masuk menjadi ruang peninjauan kembali. Termasuk juga tadi kekhilafan hakim
dalam menerapkan hukum, dalam mempertimbangkan yang disebut sebagai alat bukti dan barang bukti atau barang alat bukti dalam proses penegakan hukum, sehingga melahirkan putusan yang dinilai merugikan kepada kepentingan terpidana. Maka oleh sebab itu, itulah namanya PK. Nah, PK lebih komprehensif dibanding dengan kasasi dan dibanding dengan pra-peradilan. Demikian keterangan ahli. Baik, terima kasih. Nah, saya ingin melanjutkan, tetapi saya ingin membatasi bahwa ini adalah konteksnya formil dan bukan mengacu pada suatu kasus tertentu. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kemudian materi-materi yang seharusnya disampaikan pada saat prapit ataupun kasasi, seperti tadi Prof sampaikan ada kesalahan penetapan tersangka dan lain-lain, itu bisa juga dibawa sebagai novum dalam pengajuan PK. Demikian. Baik, ahli sampaikan, jika kesalahan itu pada saat proses peradilan itu sudah dimasukkan dan dijadikan pertimbangan, dimasukkan dalam proses itu, dan kemudian akan diputus yang berbeda dengan yang sekarang, itu bisa. Jadi parameternya adalah itu kalau dibawa masuk dulu putusannya berbeda dengan sekarang, itu parameternya salah satu diantaranya seperti itu. Jadi kalau itu ternyata memuat kaidah yang menyatakan seperti itu, bahwa kalau dulu dipertimbangkan, hakim akan mengambil keputusan yang berbeda. Ini sambil contoh aja, misalnya, oh ini sebabnya adalah karena dicelurit, oh ini sebabnya karena organ otaknya itu tertimpa sesuatu atau kena benda-benda tumpul dan seterusnya. Jelas itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi kalau dulu itu dipastikan ini karena X misalnya begitu, yang nggak ada celurit, nggak ada ini, atau karena sesuatu yang ini, gitu, atau karena celurit memang benar karena ini yang benar, itu putusannya akan menjadi berbeda. Maka menurut ahli itu bisa dibawa masuk ke ruang pemeriksaan perkara peninjauan kembali. Demikian. Nah, masih berkaitan dengan itu, bagaimana dengan materi-materi prapit? Apakah kemudian ketika kesalahan penetapan tersangka atau kesalahan dalam prosedur penyidikan, tetapi ketika itu materi keputusan-keputusan yang sudah diambil sebelumnya itu belum teruji apakah salah atau benar, tetapi memang prosedurnya dari awal salah, apakah itu juga termasuk dalam PK? Jadi maksud saya, barang yang dibawa sebagai novum itu belum tentu akan merubah ini, tetapi menunjukkan bahwa prosedurnya salah gitu. Tapi belum tentu menunjukkan bahwa kasus ini akan hakim tidak mempertimbangkan barang bukti, alat bukti, dan semua bukti-bukti tadi. Akibatnya adalah putusan itu adalah terjadi kekhilafan hakim yang kalau diluruskan itu artinya dibenarkan, diluruskan melalui PK, itu akan mengambil keputusan yang berbeda dari sebelumnya. Maka itu bisa dimohonkan pemeriksaan di dalam peninjauan kembali. Jadi istilah tadi ahli sudah sampaikan, kalau materi PK itu lebih komprehensif karena apa, semua bisa dimohonkan uji dalam proses majelis PK. Maka istilahnya PK, peninjauan kembali, adalah upaya hukum yang luar biasa karena putusan yang sudah menjadi kekuatan hukum yang tetap itu ternyata salah gitu ya, di dalam menerapkan hukum. Nah, atas dasar itulah maka ada namanya lembaga peninjauan kembali ya. Mungkin agak sedikit kajian ahli yang pada saat itu, karena ahli termasuk bagian daripada tim untuk verifikasi konsep KUHAP ya, draft KUHAP itu yang sekarang ada.
maka kita usulkan lembaga lembaga PK itu kan proses yang luar biasa, maka sebaiknya diperiksa oleh majelis yang lebih banyak lagi ya. Istilah bahasanya karena itu yang dievaluasi lembaga pengadilan, lembaga peradilan yang puncaknya peradilan. Maka sebaiknya yang akan datang itu kalau misalnya harus di PK harus diproses oleh hakim yang lebih banyak lagi untuk bisa diuji tentang kebenaran dan ketidakbenaran dengan alasan sebagaimana 1, 2, 3 yang aku sebutkan tadi. Tapi itu ide gagasannya. Tapi dari ide gagasan itu ingin ahli menunjukkan bahwa kok bisa-bisanya pengadilan negeri tinggi, pengadilan kasasi kok bisa salah juga. Itu kan luar biasa. Maka upaya hukum luar biasanya apa? Udahlah semuanya ditinjau kembali. Nah, itulah menurut ahli pentingnya namanya lembaga PK itu seperti itu. Ya, demikian keterangan ahli. Nah, terima kasih. Kemudian selanjutnya tadi saya mendengar keterangan Profesor bahwa menjelaskan bahwa ada saksi yang memberikan keterangan bohong di bawah tekanan dan kemudian mencabut keterangan tersebut di depan sidang PK. Nah, yang ingin saya tanyakan, kemudian apakah saksi tersebut ketika mencabut keterangannya di depan persidangan PK, apakah dirinya perlu membuktikan bahwa keterangan sebelumnya adalah salah dan berada di bawah tekanan? Dan kemudian kalau memang perlu, siapa yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan hal tersebut? Baik. Ya. Ini biasanya kalau dulu ahli menerangkan tentang masalah saksi yang di bawah tekanan dan seterusnya, itu membuktikannya sulit karena pada saat pemeriksaan itu dia diperiksa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Alasannya apa? Saksi tidak bisa didampingi penasihat hukum. Maka teman-teman penyidik kalau tanya pada saya, apakah saksi didampingi penasihat hukum? Tidak apa-apa, dan kan juga nggak ikut campur tangan proses pemeriksaan itu. Penasihat hukum itu hanya untuk memeriksa objektivitas pemeriksaan penyidik. Jadi nggak menjadi masalah. Tapi tetap aja, bagaimana kalau nggak ada penasihat hukumnya? Saya katakan bisa diundang oleh orang yang netral. Siapa? Kalau itu di kampung ya RT, RW dan sebagainya, ini pakai untuk menyaksikan bahwa warga negara yang diperiksa sebagai saksi itu adalah diperlakukan baik dan benar, objektif, dan keterangannya adalah tanpa ada tekanan apapun. Tapi praktek yang terjadi beberapa waktu yang itu sampai sekarang itu menunjukkan tidak boleh didampingi gitu. Sehingga kalau saya ketemu seorang advokat, kenapa dilewati di luar saksi saya ada di dalam itu diperiksa, nggak boleh masuk. Ya, saya kira ini catatan jadi untuk pembaruan hukum acara pidana, saya kira itu menjadi penting. Sebenarnya nggak menjadi masalah, makanya penyidik yang percaya kepada saya, bagaimana Pak caranya? Undang aja RT atau RW, pasti periksa warganya itu bahwa dia diperiksa secara objektif. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi muncul seperti kasus di mana saya ditekan dan sebagainya. Tapi kalau itu misalnya ditekan, kan ada RT yang lembaga netral yang bisa memberi jaminan bahwa saksi yang bahwa itu adalah tidak ditekan. Nah, kesimpulannya apa? Ahli saya katakan bahwa kalau saksi merasakan bahwa dia ditekan secara fisik atau non fisik, kalau non fisik kan diancam ya dengan ancaman-ancaman yang bersifat non fisik. Dan kalau itu kemudian memberi keterangan sesuai dengan apa yang diminta oleh penekannya itu, ya itu kan sulit untuk bisa dibuktikan karena pada saat itu tidak ada bukti. Maka pernah ahli sampaikan begitu, sumpah dia nanti di depan notaris bahwa keterangan yang disampaikan itu adalah di bawah tekanan. Dan akhirnya benar, tapi seperti ahli tadi sampaikan kepada pemohon tadi bahwa akhirnya dengan sumpah lagi di depan notaris untuk mencabut keterangannya itu. Dan keterangan dicabut dan akhirnya kita proses dan melalui memulai namanya pemeriksaan PK itu, dan akhirnya dokumennya kami sampaikan, pengakuan bahwa dia ditekan dan sebagainya, dan yang kedua nanti disumpah lagi untuk bisa memberi tekanan. Benar nggak dia disumpah? Maaf, benar nggak dia ditekan? Dan itu sudah di dalam kapasitas disumpah. Nah, atas dasar itulah untuk menghindari tadi katakan karena
tekanan itu terjadi, nggak ada saksi, nggak ada apa-apa, disebabkan karena memang tidak bisa didampingi oleh penasihat hukum. Jadi sebenarnya masalah awalnya ada di situ. Kalau dia didampingi, bisa didampingi penasihat hukum, barangkali kalimat tadi adalah tidak terjadi bahwa dia dalam intimidasi dan sebagainya. Kalau ahli memang demikian, kalau ahli sering diperiksa tidak dalam konteks intimidasi. Ahli selalu dituliskan di situ, apakah dalam konteks intimidasi dan sebagainya. Tidak ada. Saya memberi keterangan saksi berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan sumpah yang ahli ucapkan di depan penyidik. Jadi kita nggak mau ditekan juga, gitu. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, atas dasar itulah ahli sampaikan bahwa tadi sebenarnya agak lebih luas, tadi ahli sudah menjelaskan saksi yang mencabut karena alasan ditekan memang dia harus bisa membuktikan itu. Mungkin dengan sumpah tadi yang sudah sampaikan ya, untuk menetralisir sesuatu, maka dengan sumpah dia bahwa saya yang benar adalah apa yang saya ucapkan hari ini, yang kemarin adalah tidak benar karena ada tekanan yang kami rasakan pada saat itu. Kalau itu sudah dibuat clear dan disahkan dalam majelis peradilan majelis PK ini, menurut ahli adalah ya itu harus diakui sudah clear karena dia berani bersumpah untuk itu. Ini kan keterangan. Baik, terima kasih atas penjelasan ahli. Saya lanjutkan yang terhormat Prof. Mulyakin. Yang selanjutnya akan saya panggil ahli. Perkenankan saya bertanya kepada ahli, melanjutkan dari rekan saya tadi, bahwa ahli sudah menjelaskan berkaitan dengan alasan PK. Salah satunya itu mengenai adanya novum atau bukti baru. Saya akan mengilustrasikan seperti ini. Jadi dulu di dalam berkas perkara itu menjadi barang bukti itu adalah sebuah foto pemukulan dari sebelah kanan. Kemudian itu sudah diuji sampai ke Mahkamah Agung. Lalu ketika PK saya mengajukan novum ataupun pemohon mengajukan novum, itu foto pemukulan dari sebelah yang tadinya kiri dari sebelah kanan. Apakah dalam pengertian bukti baru dengan ilustrasi saya tadi itu dapat dikatakan bukti baru secara esensi atau itu sama? Seperti itu. Izin. Ya. Baik, ahli jelaskan bahwa masalah foto kanan atau kiri. Jadi ahli sampaikan begini, kalau itu terjadi alat bukti novumnya itu adalah foto. Kalau dulu difoto sebelah kanan, sekarang difoto, kalau dulu sebelah kiri, sekarang difoto sebelah kanan, ternyata adalah hasilnya berbeda. Dan perbedaan itu signifikan bahwa kalau difoto sebelah kanan hasilnya berbeda dengan foto sebelah kiri. Kalau sebelah kiri mungkin tidak tampak di situ, tapi kalau sebelah kanan yang tampak yang bagian kanan, saya kira itu bisa diselesaikan berdasarkan pada konten daripada perbedaan itu apa. Apakah luka-lukanya atau apapun yang terjadi di situ yang itu ada perbedaan. Maka dinetralisir menurut ahli adalah dengan kalau itu terkait dengan luka-luka ataupun apa, bisa dinetralisir dengan keterangan visum et repertum. Jadi akan tahu bahwa kalau keterangan visum, telinga kanan sobek misalnya gitu, telinga kiri utuh. Oh, dulu telinganya nggak sobek, tetapi kok kemudian menjadi telinga kanannya menjadi sobek. Ya dilihat aja visum et repertum itu kalau kedokteran forensik merasa lengkap apapun yang ada di dalamnya, termasuk misalnya saja luka-luka apa, semua akan diterangkan semuanya. Jadi kalau itu misalnya ada visum et repertum, maka itu untuk menetralisir perbedaan sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, pertanyaannya apakah foto yang sama itu bisa dipakai novum karena dulu sebelah kiri, sekarang sebelah kanan? Ya tergantung pada konten daripada foto itu. Memberi informasi bukti apa yang sebelah kanan kalau itu dijadikan proses pembuktian dalam satu perkara pidana. Kalau ternyata itu berbeda, yang sebelah kiri itu informasinya sebut saja negatif, kalau informasi yang sebelah kanan itu positif mengenai terjadinya luka-luka dan sebagainya, berarti itu bisa menjadi novum. Ya. Tapi kalau misalnya yang sebelah kanan, sebelah kiri ada apa-apa, tapi yang sebelah kanan justru tidak ada apa-apa, tentu saja tidak menjadi
novum. Ya. Itu semua tergantung pada penilaian terhadap foto yang bersangkutan, dan foto itu juga tergantung pada objeknya. Kan. Maksud ahli adalah foto yang benar adalah foto yang sesuai dengan objek. Maka biasanya kalau terjadi sesuatu untuk bukti-bukti, foto itu dari berbagai sudut ya, kanan kiri atas bawah jika perlu seperti itu, untuk membuktikan, meyakinkan bahwa itu kondisi objektifnya seperti itu bagi mereka yang tidak bisa hadir di lokasi yang bersangkutan. Nah, atas dasar itu seperti ahli menggarisbawahi tadi, novum yang sebelah kanan dalam bentuk foto, selagi dia memberi informasi baru yang terkait dengan kondisi korban yang sebelumnya, maka itu bisa menjadi novum. Demikian keterangan ahli. Begitu juga sebaliknya ya, Prof. Ahli. Begitu juga sebaliknya apabila sama. Baik, kalau sebaliknya juga sama. Ya. Kalau sama-sama sebelah kiri, ternyata sudut zoomnya itu adalah berbeda dengan yang sebelumnya, bisa jadi akan tampak di situ perbedaan dari yang lama dengan yang baru. Ya, misalnya ada luka kecil di dahi, misalnya di zoom kan, oh ternyata lukanya dalam gitu. Tapi yang lama itu hanya foto agak jauh sedikit, ya berarti berbeda konteksnya. Jadi kalau terjadi perbedaan itu, yang di zoom yang bisa dekat dan ada luka karena itu penting untuk proses pembuktian, itu bisa menjadi novum. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada ahli berkaitan dengan apa sih itu saksi testimoni auditu. Berikut bagaimana tadi saudara sudah menjelaskan bagaimana nilainya, karena tadi ada primer, sekunder ataupun tersier, ataupun bisa dikatakan sempurna atau tidak. Baik, ahli jelaskan begini, kalau saksi yang hanya mendengar dari keterangan orang lain, itu menurut ahli adalah bukan keterangan saksi, tidak bisa menjadi alat bukti. Ingat, alat bukti KUHP hanya mengatur, sebenarnya tambah satu lagi, ada lagi keterangan dalam KUHP itu, saksi itu ya 3 tadi. 1 adalah mengalami, 2 adalah melihat, 3 adalah mendengar. Kalau 3-tiganya ada, valid sebagai keterangan saksi. Atau istilah bahasa ahli tadi namanya itu memiliki alat bukti yang memiliki kekuatan yang utama atau primer. Tapi sebaliknya, kalau dia hanya melihat saja, itu masih sekunder. Tapi kalau mendengar saja, itu tersier. Karena apa? Dia dengar mungkin suaranya sama, tapi nggak bisa lihat. Dan suara itu bisa ada padanannya dengan yang lain. Itu namanya tersier. Tapi kalau dia mendengar saja, dari mendengar, dan itu hasil omongan orang lain bahwa dia mendengar suara itu namanya adalah saksi yang diperoleh dari orang lain, tidak dengan diri sendiri. Dalam konteks KUHP itu tidak dapat menjadi alat bukti. Tapi dalam praktek semestinya hal seperti itu menjadi petunjuk dalam proses pengumpulan bukti, bukan alat bukti petunjuk ya, itu petunjuk dalam pengumpulan alat bukti bagi penyidik untuk mengumpulkan suara-suara itu dari mana, agar supaya keterangan kesaksian mengenai suara itu menjadi alat bukti yang primer, sekunder, paling tidak sekunder atau tersier. Jadi menurut ahli demikian. Sehingga kalau itu ternyata hanya 1 orang saksi, hal yang menerangkan tentang itu tidak di-backup oleh alat bukti yang lain, maka di dalam hukum KUHP dikatakan keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana itu terjadi. Demikian juga keterangan pengakuan dari seorang terdakwa saja itu tidak bisa, tak ada didukung dengan alat bukti yang lain, itu tidak bisa menghukum seorang terdakwa. Jadi kalau itu keterangan saksi, keterangan 1 orang saksi saja, maka oleh KUHP dikatakan bukan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana kalau saya seandainya menonton YouTube, terus saya mengajukan di persidangan bahwa itu adalah bukti dari saya, bukti baru. Kemudian apakah yang saudara jelaskan tadi berlaku hanya untuk hukum acara biasa atau upaya hukum luar biasa? Baik, ahli jelaskan. Tadi sebenarnya ahli yang pertama tadi sudah menjelaskan apakah foto saja sudah cukup. Ya sesungguhnya foto itu ada alat bukti sekunder. Yang primer itu apa? Yang memegang jenazah itu yang primer. Jadi gitu.
Jadi kalau pemegang jenazah primer kebetulan ada CCTV-nya, di copy, di foto begitu, ya itu adalah alat bukti bahwa memang benar dokter tadi memeriksa dan itu memegang jenazah adalah benar. Maka keterangan yang disampaikan oleh dokter valid karena apa? Ada bukti sekundernya, namanya adalah foto. Jadi dalam proses PK itu hierarki pembuktian menurut ahli ya seperti itu. Bukan hanya PK, perkara pokok pun juga sama. Kalau ahli menerangkan ya sama seperti itu, bahwa harus ada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer untuk dua alat bukti terkait dengan tindak pidana, dan harus ada dua alat bukti primer yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana. Jadi kalau begitu, kalau hanya orang ngomong bahwa oh, dia yang melakukan, belum menjadi alat bukti ya. Karena hanya satu orang yang ngomong seperti itu. Tapi kalau orang ngomong tetap harus dengar. Tapi itu sebagai bukti petunjuk bahwa diduga orang itulah yang melakukan tindak pidana, maka dia harus diproses lebih lanjut. Ada dukungan bukti sehingga keterangan tadi ada buktinya dan diubah menjadi alat bukti yang primer. Kalau tidak bisa ya berarti berhenti sampai di situ. Kalau bisa berubah menjadi alat bukti yang primer. Jadi ahli pernah membantu pembuktian seperti itu. Ternyata ada orang mabuk. Orang mabuk itu menerangkan semuanya banyak sekali terkait dengan rahasia atau terkait dengan sesuatu hal yang terkait yang dicari oleh penyidik yang bersangkutan. Boleh nggak Pak alat bukti pemabuk itu menjadi alat bukti? Oh tidak bisa. Alat bukti omongan pemabuk tadi, catat itu dan Anda harus nyari buktinya. Jadi nyari buktinya itulah yang primer. Tapi kalau omongan pemabuk dijadikan bukti itu tidak bisa ya. Tapi itu sebagai bukti pendahuluan untuk mencari alat bukti yang dimaksud itu kalau sudah ketemu maka itu bisa menjadi alat bukti. Saya kira begitu kelengkapan penjelasan ahli. Baik, terima kasih ahli. Kemudian saya lanjutkan lagi menyambung rekan saya tadi, bahwa tadi ahli juga menjelaskan apabila ada pemaksaan dan lain-lain memang harus dipatahkan ataupun dibalas dengan keterangan, dibuktikan dengan sumpah, salah satunya dengan di notaris tadi. Nah, saya di sini ingin bertanya, konsekuensi apa yang didapat seorang saksi yang dahulunya sudah disumpah berkata A, kemudian suatu hari dia mencabut, dia berkata B, karena dia sudah disumpah, tapi dia belum bisa ataupun tidak bisa membuktikan bahwa keterangan yang sebelumnya itu merupakan keterangan yang salah. Padahal dia sudah disumpah, tapi dia sudah menyatakan ini B di waktu yang sekarang, sedangkan waktu disumpah dulu dia mengatakan A. Apa konsekuensinya bagi orang tersebut? Baik, ahli tadi sudah sampaikan ya mengenai hal itu. Kalau dia bisa mengaku bahwa dirinya adalah ditekan oleh aparat penegak hukum ya, oknum lah sebut saja itu penyidik begitu, sehingga dia memberi keterangan sesuai dengan arahan penyidik. Terus kemudian begitu sidang pengadilan sudah berakhir, keberanian mulai muncul dan kemudian dia mencabut keterangannya. Kalau dia berani mencabut keterangannya dan disumpah juga berani, saya kira itu hal yang tadi ahli sudah sampaikan, itulah yang harus diberi penghargaan. Dia berani melawan seseorang yang memaksa dirinya, sehingga pada saat gilirannya dia harus out dari unsur paksaan itu dan memberi keterangan yang benar dan yang sebenarnya. Ini ahli, mohon maaf saya potong. Apabila dia tidak bisa membuktikan, seperti apa? Apakah ada ancaman pidana atau seperti apa? Ali sudah sampaikan bahwa wakil dari sumpah dia nanti di pengadilan berikutnya itulah pembuktian daripada bahwa dia itu dipaksa atau tidak dipaksa. Maka bahasanya adalah sumpah yang kedua itulah yang menentukan kredibilitas dia. Kalau masih yang kedua ternyata memberi keterangan bohong yang terkait dengan A dicabut menjadi B, ternyata dia bohong juga, ya dialah nanti akan mintai pertanggungjawaban pidana karena memberi sumpah palsu, memberi keterangan di bawah sumpah palsu. Tapi kalau dia berani copot dari yang pertama itu demi kesadaran dirinya dan kemudian dia memberi keterangan yang benar di atas yang benar dan kemudian itu dihargai, ternyata
keterangan yang dipakai itu adalah koneksi dengan alat-alat bukti yang ada, kalau menurut ahli tadi sudah sampaikan, itulah orang yang diberi penghargaan. Karena apa? Berani keluar dari kungkungan pemberian keterangan yang menyesatkan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Menurut ahli demikian. Sehingga alasan apa kalau tidak bisa membuktikan? Sumpah. Sumpah itu sudah mewakili tanggung jawab dia di hadapan Tuhan bahwa keterangan yang lama itu adalah keterangan yang tidak benar. Demikian menurut ahli. Baik, terima kasih. Izin saya melanjutkan. Saya akan beranjak sesuai dengan bab-bab yang sudah ditanyakan oleh penasihat hukum. Saya akan beranjak berkaitan dengan motif. Bahwa kita sebagai sarjana hukum memang memiliki corak-corak ilmu hukum yang berbeda-beda ataupun distorsi yang mengarah ke tubuh kita. Sebagaimana tadi ahli atau prof mengatakan bahwa dalam pembunuhan berencana itu harus dibuktikan motif. Nah, sementara saya pernah menyimak dan banyak di artikel berkaitan waktu itu dalam perkara pembunuhan Jessica Wongsu. Seorang Prof Edi mengatakan bahwa untuk menentukan motif itu tidak diperlukan. Yang penting adalah membuktikan anasir delik. Berikut hal itu didukung dengan pendapat dari Jan Remeling dalam bukunya Hukum Pidana halaman 170 yang menyatakan bahwa menempatkan motif sejauh mungkin dalam delik. Yang terpenting adalah untuk menentukan terbuktinya anasir-anasir delik. Sehingga kemudian saya ilustrasikan dalam sebuah perkara, hakim memiliki keyakinan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Bukan terbatas dalam perkara ini, tapi perkara-perkara lain. Ini ilustrasi. Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan semua itu tanpa mementingkan motif, ataupun ada motif tapi hanya dipertimbangkan sebagai yang memberatkan atau meringankan, apakah keyakinan hakim tersebut salah karena kita memiliki corak yang berbeda, seperti tadi prof berbeda dengan prof lainnya, atau seperti apa? Baik, ahli jelaskan begini. Dalam hukum pidana itu kan menemukan kebenaran material. Ini jangan keliru bahwa kebenaran material itu bukan yang bohir saja, dia melakukan perbuatan saja, tapi dia kan punya niat untuk berbuat jahat kepada orang lain, yang itu pelaksananya diusahakan secara baik. Kalau itu tanpa motif, itu tidak mungkin orang melakukan pembunuhan berencana. Nah, menemukan kebenaran material dari mana kalau itu tidak ada motifnya? Tapi kalau pembunuhan biasa tadi, spontanitas tadi, mungkin. Sekarang tiba-tiba orang nendang saya, kaki saya patah misalnya, tertidur, kepalanya pecah. Berarti saya membunuh tadi. Tapi spontanitas, saya ada motif karena kaki saya ditendang patah, itulah saya reaksi spontanitas, memukul kepalanya, pecah kepala. Saya nggak bisa ada motif, tidak ada. Motif saya ya mukul dia, tidak ada membunuhnya, mungkin bunuhnya spontanitas tadi. Tapi kalau itu pembunuhan berencana, itu di antara satu pengadilan ini, kalau nggak ada yang dicari orangnya itu nggak akan membunuh orang itu. Itu namanya motif, menyeleksi seluruhnya, tak akan ada orang yang dibunuh di ruangan itu atau di seluruh pengadilan ini, karena motifnya tidak ada yang relevan untuk dimatikan. Tapi kalau dia di satu RT misalnya, tapi ada dipilih satu orang karena dia memiliki motif, maka barulah kemudian melakukan pembunuhan berencana. Itulah keterangan ahli juga dalam kasus Jessica juga sama seperti itu. Kalau ingin mencari kebenaran material, carilah motifnya, mencari korelasi lahir batin apa dia melakukan itu. Ketika ahli menerangkan motif itu ada dua, motif jahat atau motif jangka panjang maupun jangka pendek, dan motif jahat atau motif baik. Ahli juga dikritik oleh ahli yang lain, dia katakan
Apa ada Pak Muzakir motifnya baik untuk melakukan? Dalam motif itu ada motif baik, tapi cara melakukan mencapai motif baik itulah cara yang jahat. Jadi motif baik ada. Akhirnya saya tulis di dalam papan tulis saya, motif itu ada ini supaya kami menggiring opini bahwa atau pendapat bahwa untuk menemukan kebenaran materi dalam pembunuhan berencana itu harus ada motif. Kalau tidak ada motif nggak mungkin berencana, spontanitas seperti Ali tadi sampaikan seperti itu. Itu namanya motif, sehingga orang satu kampung yang dipilih cuma satu yang dibunuh. Karena apa? Karena saya punya motif dengan dia, itulah untuk tujuan saya tercapai atau motif saya bisa tercapai. Nah itulah yang tadi kalau tiba-tiba proses itu ternyata motif tidak perlu dibuktikan. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran bahwa pertama dia pembunuhnya, yang kedua adalah dia tidak memiliki motif untuk membunuh dia. Bagaimana dia? Atau tidak bisa dibuktikan motif dia, tapi pembunuhannya berencana. Itulah menurut ahli tidak bisa diterima karena ahli akan menyampaikan. Kebetulan ahli dulu adalah belajar tentang psikologi hukum, sehingga kalau itu proses namanya adalah pembunuhan berencana, berarti dia tadi ahli sampaikan antara niat dengan tubuhnya, antara niat dengan pelaksanaan itu ada jeda waktu berpikir untuk mempertimbangkan melaksanakan atau membatalkan niat jahatnya. Mengapa dia memilih orang itu? Nah, tumbuhnya niat dengan pelaksanaan itu dibagian pada skenario kehidupan mereka gitu. Jadi orang bisa membunuh keluarganya karena apa? Warisan motifnya. Jadi kalau memang nggak mungkin dia akan membunuh saudaranya itu. Karena apa? Ya karena nggak bisa ada buktikan motifnya, agak sulit bisa membunuh gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ahli berpendapat dan sampai hari ini berpendapat dalam mengkonstruksi hukum buku ke-1 KUHP pun juga menyampaikan seperti itu. Ya, bahwa motif adalah mendasari orang untuk berbuat sesuatu perbuatan. Ya. Memang motif itu bisa baik, kalau dilaksanakan baik, baik. Tapi motifnya baik tapi dilaksanakan jahat, ya jahat. Gitu. Jahatnya itu ya jahat, tapi motifnya adalah baik. Ya. Maka ahli selalu membedakan motif dengan perbuatan jahatnya. Demikian keterangan ahli. Terima kasih ahli. Kemudian tadi di pertanyaan saya bahwa terkait motif itu bukannya tidak ada, tapi ada dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan yang meringankan. Sedangkan tadi di pasal 340 semua itu sudah unsur-unsurnya sudah terbukti, mulai dari setiap orang atau barang siapa, kemudian dengan rencana terlebih dahulu. Karena begini, mengingat kasus ini atau ilustrasi yang lainnya, si A diajak berkumpul di rumah A ataupun di SMS. Mereka di situ telah bertemu dan terjadi permufakatan bahwa disampaikan kita akan menyerang sebuah kelompok X. Kita akan menyerang. Di situ dalam anasir-anasir kami dan sampai akhirnya voltoid, sampai unsur itu terbukti, itu semua dilakukan. Padahal berdasarkan gradasi-gradasi itu waktu pertemuan sudah dibagi. Nanti kamu yang melakukan pemukulan untuk melumpuhkan, nanti kamu yang menusukkan, dan itu terjadi pertemuan permufakatan, meeting of mind-nya udah ketemu. Nah, di sana seperti yang saudara bilang tadi, si A ini sudah memiliki waktu untuk berpikir bahwa waktu berpikirnya ini sebaiknya saya gunakan atau tidak, karena akan terjadi akibat. Nah, kalau ceritanya ataupun ilustrasi seperti itu menyambung dari yang saudara jelaskan tadi seperti apa? Jadi ahli tadi kan masalah pembunuhan berencana itu niatnya membunuh. Jadi kalau niatnya tidak membunuh, nanti bisa risiko kematian dan sebagainya. Itu bukan niat membunuh namanya. Jadi berbeda. Jelaskannya niat membunuh itu memang membunuh secara berencana. Tapi kalau tiba-tiba, oh itu nanti bisa menimbulkan akibat kematian, itu berarti bukan melakukan niat pembunuhan berencana. Satu. Yang kedua, yang tadi kalau disebutkan seperti itu, kalau itu kasus yang terkait dengan PK ini, tadi sudah diterangkan juga. Ternyata hakim menyimpulkannya ada dua. Sebabnya dicelurit, sebabnya adalah kepalanya retak.
gitu. Bagaimana dia katakan kepala retak itu apa, konteksnya apa dan seterusnya. Yang satunya adalah dicelurit. Ya sudah nggak sama, dalam konteks itu nggak sama. Celurit dengan itu kan berbeda. Yang nyelurit itu siapa, yang buat retak kepala itu siapa. Jadi nggak jelas ya. Jadi kalau itu benar terkait masalah perkara ini, bukti yang menunjukkan dalam putusan pengadilan itu untuk kasus yang lain dalam perkara yang di splitsing itu, yang satu mengatakan dicelurit, yang satu mengatakan retak, itu dua hal pembukti yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kalau dia mengatakan bahwa itu adalah motif pembunuhan berencana, itu agak sulit untuk bisa diterima. Karena apa? Ya karena perbuatannya tadi bisa kemungkinan terjadi akibat kematian, bisa juga tidak. Kalau namanya perbuatan rencana pembunuhan berencana itu pasti tujuannya satu, mematikan orang. Demikian keterangan ahli. Terima kasih atas penjelasan ahli. Selanjutnya dari sana saya akan bertanya berkaitan dengan DPO. Bahwa di tahun 2016 terbitlah ada atas nama 4 DPO. Ini ilustrasi cerita. Ada 4 DPO. Kemudian DPO itu belum ditangkap sampai putus sebuah perkara dan menjadi pertimbangan maupun putusan hakim. Selanjutnya setelah semua telah selesai, seorang polisi mengatakan tanpa adanya surat ataupun hal-hal yang bisa mengalahkan putusan maupun pengeluaran DPO tersebut, dia mengatakan bahwa di media massa dia mengatakan bahwa DPO tersebut sudah kami cabut, tapi pencabutan ataupun surat-suratnya tidak ada. Apakah hal tersebut benar atau salah menurut keilmuan saudara? Jadi pertanggungjawaban penyidik itu dan juga jaksa penuntut umum itu kepada publik ya. Kalau dia ngomong publik seperti itu ya benar adanya, karena dialah bertanggung jawab pada publik. Yang seharusnya kalau ahli mengajarkan itu bahwa seorang penyidik itu ngomong karena ada fakta dan tidak setiap fakta diomongkan. Ngomong harus ada bukti dan tidak setiap bukti itu diomongkan. Dan bukti mana yang diomongkan tidak, itu sudah selektif oleh penyidik, mana yang rahasia yang bukan rahasia. Nah kalau penyidik itu ngomong kepada publik atau penyidik itu ngomong kepada publik, udah nggak ada itu, nggak sudah cabut itu, nah, terus rakyat harus ngomong apa gitu? Oh itu nggak dicabut itu, hanya ngomongan saja. Emangnya ngomongan penyidik itu bisa dituntut karena penyebaran berita bohong? Kalau misalnya penyidik ngomong itu ternyata nggak dicabut, beritanya adalah berita bohong. Demikian juga penuntut umum juga sama. Kalau menyampaikan sesuatu yang faktanya tidak, ngomong begitu, bohong juga. Gitu. Yang selama ini orang lain yang dikatakan bohong selalu dihukum, tapi banyak statement-statement yang bohong ternyata tidak, itu termasuk statement dari ini, itu adalah dicabut itu statusnya sebagai DPO. Jadi menurut ahli ya itulah yang benar kepada publiknya ya. Jadi kalau itu misalnya bagaimana pendapat ahli, ngomongnya itu adalah ngomongan yang benar karena dia adalah membuat statement kalau tidak sesuai dengan fakta, omongan dia sebagai pejabat publik itulah yang benar. Jadi kalau dia membuat statement kembali, maaf omongan saya kemarin sudah dirujuk banyak orang dan sebenarnya ternyata dia tidak benar, kata diperiksa jaksa ternyata nggak benar, berarti ngomongan dia adalah bohong. Nah pertanyaannya, produk dari proses penyidikan itu benar atau tidak benar? Dia ngomong aja bohong, penyidikannya benar atau tidak benar? Maka ada majelis PK ini, itulah pentingnya untuk menguji semuanya. Jadi seharusnya adalah ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat itu ya melalui media ini. Saya masih ingat itu, teman saya polisi di Polda Yogyakarta itu. Ketika dia seminar tentang masalah pra-peradilan itu, dia di sebelah saya jelaskan itu resikonya apa, macam-macam lah bentuknya. Syukurlah Pak polisi. Loh syukurnya apa Pak? Pintu neraka ditutup untuk sampean karena diuji melalui pra-peradilan penggunaan wewenang itu. Jadi kalau tidak diuji melalui pra-peradilan sampai lolos terus,
dosanya orang masuk penjara itu gara-gara sampean. Kalau itu materinya tidak benar. Tapi kalau sudah di sidang di majelis pra-peradilan itu ditolak begitu, selamatlah Anda. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi sebaliknya, bagi hakim yang salah dalam memutus pra-peradilan, pintu neraka tutup, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran material. Kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno, istrinya Pak Mulyatno itu, kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki. Karena apa? Kebenaran hakiki. Kalau kebenaran material masih di bawah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran material, di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Lamia Mulyatno yang menerjemahkan KUHP itu. Jadi di atas kebenaran material adalah kebenaran hakiki, dan di atas kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya terkait dengan proses-proses hukum seperti ini diuji, ya kita objektif saja, dan ahli juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan ahli terkait dengan masalah proses pemeriksaan dalam perkara PK. Demikian. Terima kasih. Terima kasih ahli, sangat menarik. Kemudian akan saya beralih ke SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Tadi juga sudah disampaikan teman-teman bahwa berdasarkan ilustrasi yang disampaikan tadi, memang seorang anak itu didahulukan perkaranya, sehingga karena dia harus melewati peradilan-peradilan yang diatur secara sistem peradilan pidana anak. Dan memang ada pasal-pasal khusus yang diterapkan ataupun didakwakan kepada seorang anak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apabila kejadian tersebut memang berkaitan dengan pasal 340 dan si anak atau si X memang adalah 5-5-nya, apakah pasal kejadian itu harus dirubah ataupun mengikuti pasal yang dimaksud, ataupun seperti ini sudah dimasukkan di dalam sebuah dakwaan karena sifatnya alternatif ataupun subsidiaritas, tetapi yang terbukti adalah tetap 340. Apakah hal tersebut menurut ahli sudah benar atau seperti apa? Baik, ahli jelaskan begini. Ahli sebenarnya melihatnya dari proses peradilannya itu. Jadi yang diajukan itu anak atau yang diajukan dewasa dulu. Ya. Saya ingin jelaskan begini. Kalau diajukan anak dulu, itu pelaku utamanya adalah anak. Kalau diajukan orang dewasa, pelaku utamanya orang dewasa. Anak sulit untuk memiliki motif 340, itu sulit. Mudah-mudahan ini didengar semuanya. Sulit, anak itu motifnya apa itu kan sulit. Orang anak itu biasanya berkelahi itu pada umumnya seperti itu. Boleh saya berkelahi di situ. Mohon maaf, boleh saya potong? Pertanyaan saya adalah bahwa dikarenakan sistem peradilan pidana anak ini, tadi ahli mengatakan bahwa kebenaran material didahului daripada kebenaran formil. Nah, karena pada faktanya itu memang terjadi 340 dalam ilustrasi kasus punya saya. Tetapi karena memang SPPA, sistem peradilan pidana anak ini mengharuskan bahwa peradilan itu didahulukan ataupun cepat masanya, karena sudah diatur berbeda dengan KUHP, makanya namanya leg spesialis seperti yang disampaikan Prof tadi. Didahulukanlah perkara ini dengan kebenaran material memang 340. Nah, apakah peradilan itu menurut Prof benar apa salah atau seperti apa? Tadi ahli sudah sampaikan. Pelaku utamanya bukan anak, dia hanya sebagai 5-5-nya, gradasinya tidak pelaku utama ataupun bukan aktor intelektual, seperti itu. Jadi kalau tindak pidana itu orang dewasa melibatkan anak, itu berbeda dengan anak melibatkan orang
dewasa. Maka yang diadili yang pertama itu siapa? Yang punya gagasan untuk melakukan, kalau itu pembunuhan ya, gagasan melakukan pembunuhan itu siapa? Dewasa atau anak? Anak dompleng. Kalau anak dompleng, orang dewasa dulu diadili. Jadi kalau sudah diadili orang dewasa, anak itu domplengnya seperti apa? Jadi jangan sampai yang dompleng diadili dulu, dengan itu menyatakan terbukti, maka dewasa tinggal langsung terbukti gitu. Jadi kan nggak begitu. Ya mestinya itu tadi balik lagi, konstruksi hukumnya adalah ini yang berbuat utama, gagasan yang punya niat berbuat jahat itu siapa, untuk melakukan pembunuhan siapa, apa motifnya apa, itu saya menduganya bahwa itu bukan anak. Pasti yang menduganya adalah pelakunya orang dewasa. Mestinya orang dewasa dulu diproses. Anak nggak usah ditahan, nggak usah dianukan dulu juga nggak apa-apa. Dan kalau itu sudah diproses, baru pembuktiannya seperti apa, barulah anak diproses. Karena anak adalah penyertaan terhadap orang dewasa. Menurut ahli demikian, sehingga menjadi jelas. Tapi kalau kita balik, anak dulu lebih cepat, lebih bagus gitu, dan seterusnya. Tapi kan dia bukan pelaku utama, diproses dulu bagaimana? Kalau menurut ahli ya seperti itu. Sehingga dewasa dulu, karena dia penyertaan terhadap orang dewasa, ya barulah anak ya. Tapi kalau anak diperiksa lebih dulu, dihukum lebih dulu, nanti buktinya ini loh sudah terbukti pengadilan anaknya, Anda lah pelakunya, itu namanya teknik jebakan Batman gitu. Kira-kira begitu. Sekalipun undang-undang SPPA menyatakan itu, Pak, karena mengamanatkan peradilan anak harus didahulukan. Didahulukan itu kalau dia pelaku utamanya. Tapi di dalam undang-undang tersebut tidak ada menyatakan hal tersebut. Ya, makanya saya kasih tahu bahwa di situ supaya clear maksudnya itu. Mungkin satu-satu bertanya Mas, biar konsentrasi. Saya melihat, Anda melihat, saya melihat itu. Jadi kalau itu konsentrasinya adalah pelaku utamanya itu adalah anak dahulukan. Tapi kalau pelaku utamanya orang dewasa, orang didahulukan. Kalau mendahulukan anak, tiba-tiba dihukum sudah selesai, seminggu atau 2 minggu sudah selesai, alat bukti ini, putusan ini dijadikan alat bukti untuk dewasa, bukankah itu teknik jebakan gitu ya, dalam proses pembuktian. Nah itulah yang harus dihindari, mestinya objektif dong proses pembuktian terhadap orang dewasa dulu. Setelah itu selesai, oh ini melibatkan ABC, anak, barulah kemudian anak muncul di situ gitu. Artinya pembunuhannya ada dulu, dan dia adalah pelaku peserta, bukan pelaku utama. Jadi asasnya itu seperti itu. Tapi kenapa didahulukan? Kalau ada banyak kejahatan, itu diproses lebih cepat. Iya, anak memang harus lebih cepat. Tapi kalau itu bersama orang dewasa, utamanya orang dewasa, anak itu komplementer. Jadi barulah kemudian kalau dia terbukti, barulah kemudian anak. Demikian pendapat ahli. Terima kasih, menurut saya sudah cukup jelas. Yang boleh ada tambahan? Cukup yang boleh. Ya. Cukup ya dari kuasa pemohon dan kuasa dan termohon ya, sudah cukup semua. Setelah ahli ini sudah tidak ada lagi kan? Sudah ya, sudah selesai berarti kita ya. Ya, sebelum ahli meninggalkan ruang sidang, terima kasih untuk keterangannya ahli ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena ahli sudah memberi keterangan secara lisan cukup panjang dan cukup lebar, maka ahli sebenarnya lengkapi dengan tulisan ahli terkait masalah PK. Ya, jadi secara general sebagai sebuah teori atau paling tidak doktrin hukum terkait masalah PK akan saya serahkan kepada Yang Mulia. Dan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafahnya. Terima kasih. Iya. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat bebas, berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Terima kasih Pak Dr. Murzakir, ahli yang kami muliakan. Semoga bermanfaat. Selamat jalan sampai ke Jogja.
KTP Karena ya? semua sudah selesai ya. Dari tahapan sidang pertama sampai hari ini kita sudah lalui berapa kali sidang? 5 kali kalau tidak salah ya. Ya, 5 kali sidang. Kami menginformasikan sebenarnya kami berharap dan telah menulis surat kepada Kapolres Cirebon untuk menghadirkan kelima saksi TKP. Kami serahkan, kami perlihatkan bukti surat, ternyata mereka tidak hadir di persidangan ini. Ya boleh, untuk suratnya akan kami terima ya. Diperlihatkan ya? Kami perlihatkan aja. Perlihatkan saja, bukan untuk disertakan di sini. Bukan. Kenapa? Iya. Ini aslinya atau kopinya? Kopi ya? Kopi. Di dalam persidangan PK Sakatatal. Untuk sidang hari ini adalah sidang kelima dari sidang PK Sakatatal, di mana hanya ada satu saksi ahli yang diperiksa, yaitu Profesor Dr. Muzakir yang merupakan ahli hukum pidana. Pada saat dalam persidangan PK Sakatatal sempat dipertanyakan dari tim kuasa hukum Sakatatal, dan Profesor Dr. Muzakir ini sempat menyampaikan bahwa untuk kunci pembuktian dari kasus ini sebenarnya adalah kondisi korban. Di mana sebelumnya baik dari jaksa ataupun tim kuasa hukum sempat mempeributkan ataupun mempertanyakan alat bukti. Dan pemirsa, sama-sama kita akan saksikan keterangan dari Profesor Dr. Muzakir usai sidang yang ada di layar televisi Kak. Itu contoh yang saya kutip-kutip bahwa kasus di Garut itu adalah dia adalah mana yang kealpaan, mana yang kecelakaan, mana yang pembunuhan berencana. Jadi berbeda. Ini juga sama mestinya. Ini jenazah itu akan bisa dibuktikan bahwa jenazah itu karena apa gitu. Itu ahlinya adalah kedokteran. Poin kedua yang menarik ini adalah saksi. Bapak saksi bilang bahwa saksi utama itu wajib dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan dalam faktanya kasus ini si saksi itu hanya dibacakan. Oh, nggak bisa. Kenapa wajib hadir? Karena keterangan dia lah yang menentukan. Kalau dia memberi keterangan di pengadilan, orang bisa bebas. Tapi kalau dia tidak memberi keterangan di pengadilan, orang bisa masuk. Maka saksi yang tipe seperti ini hakim wajib hadirkan, dan kalau dia membangkang hakim maka dia dihukum karena membangkang memberi keterangan saksi. Ada uji silang, ada kalimat uji silang tadi. Penandatanganan berita acara satu-satu ya, dari pertama dari Dr. Farhad. Ini apa? Satu ya. Saka, Mas, Saka dulu. Saka.
kekuatan keterangan saksi adalah alat bukti primer. Kalau tidak ada alat bukti primer, berarti nggak mungkin bisa membuktikan ada tidak itu. Pak, ada konsekuensi kepada hakim yang mengadakan salah? Ya, hakim itu nanti pertanggungjawaban moral lah gitu. Karena hakim itu tidak bisa disalahkan karena menjalani kewenangannya yang ada. Tapi hakim mestinya taat pada azasnya pasal 24 tadi. Hakim itu merdeka dari kekuasaan manapun. Tidak boleh dititik oleh pelapor juga tidak boleh. Putusan cacat ini nanti bisa dijadikan hukum tidak Pak bagi terpidana lain? Ya, bagi terpidana lain menurut saya tidak harus novum, tapi bagi terpidana lain otomatis kalau misalnya diterima bahwa putusan itu bukan pembunuhan terhadap yang lainnya, langsung otomatis dia harus bebas. Kalau mencabut keterangan saksi Pak tadi Pak? Gimana? Mencabut keterangan saksi tadi? Oh boleh, karena keterangan saksi kalau diberikan pada saat itu dalam posisi dia dipaksa, tadi istilah bahasa saya paksaan fisik non fisik, itu bisa dicabut. Tadi asal dibuktikan, dia kalau bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan bagaimana? Karena pemeriksaan di ruang tertutup, kadang-kadang dia 24 mata gitu. Maka cukup aja dengan membuat statement namanya sumpah atau apa namanya harus dibuat di atas sumpah. Maka pengalaman saya bawa lagi ke notaris, disumpah dulu, terus kemudian dia memberi keterangan disahkan oleh notaris. Baru menjadi alat bukti dalam proses ini, diperiksa kembali, sumpah kembali. Prof, melihat putusan ini sudah ingkrah dan ada kesalahan prosedur di awal dan sebagainya, apakah ini juga menjadi bukti bahwa ada kekhilafan hakim dalam putusan? Ya, kalau menurut saya kekhilafan hakim dalam proses itu. Teknik pembuktian, prosedur dan sebagainya, ada unsur kekhilafan hakim. Dan lahirlah tadi kalimat yang saya kaget juga, baru dengar ini tadi pertanyaan bahwa pertimbangan terhadap A adalah dicelurit, terhadap B adalah retak kepalanya. Itu sudah nggak bisa, itu karena apa? Mengabaikan alat bukti forensik pada tahapan awal. Tapi bisa ada sanksi nggak sih? Siapa pada hakim? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa hakim itu kan tidak bisa sanksi. Nanti kalau dia mau jadi hakim agung ya kita tulis bahwa supaya dia keberatan karena putusan terkait dengan masalah kasus Cirebon Vina itu ya kita ajukan keberatan. Keberatan kemana? Nanti langsung aja ke DPR. Kalau DPR nanti pas mau memutus disodorkan itu dok dibatalin dia atau paling tidak dia tidak diterima gitu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi pemirsa, beberapa saat lalu kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari Profesor Dr. Muzakir, di mana sebenarnya untuk alat bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Vina dan Eki adalah korban pembunuhan adalah kondisi dari jasad korban itu sendiri. Dan saat ini merupakan proses penandatanganan berita acara yang ditandatangani oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Satu persatu dari tim kuasa hukum pengacara Saka Tatal mendatangi ataupun mendekati hakim ketua untuk membubuhkan para ataupun tanda tangan mereka mengenai berita acara persidangan pada hari ini. Itu merupakan sidang kelima dari sidang PK Saka Tatal. Jika kita review kembali dari persidangan pemeriksaan saksi ahli Profesor Dr. Muzakir, sudah disampaikan berkali-kali oleh Profesor Dr. Muzakir bahwa untuk kunci pembuktian dari kasus ini adalah sebenarnya dari kondisi korban. Selain dari kondisi korban, Profesor Dr. Muzakir juga menyatakan bahwa alat bukti pembunuhan, jika memang benar ini adalah kasus pembunuhan, bisa dilihat dari alat bukti yang ada dan juga alat elektronik. Dan untuk kekisruhan mengenai saksi yang sempat mencabut laporan ataupun ada yang tetap mempertahankan laporannya, menurut Profesor Dr. Muzakir ini sebenarnya dari kesaksian para saksi ini tanpa ada alat bukti tidak bisa sesungguhnya untuk dijadikan alat bukti kasus pidana. Dan ketika saat ditanya berkali-kali mengenai proses PK yang sedang diajukan oleh Saka Tatal, Profesor
Dr. Muzakir sempat menyampaikan untuk proses PK ini sendiri bisa jadi ini memperlihatkan bahwa jika memang benar tidak ada alat bukti yang bisa membuat Saka Tatal ini sebagai tersangka ataupun terdakwa, namun dalam pengadilan menunjukkan bahwa Saka Tatal bersalah, bisa jadi kekhilafan terjadi pada hakim dan bukan pada penyidik ataupun pada jaksa penuntut umum. Dikarenakan memang seharusnya menurut Profesor Dr. Muzakir ini kekhilafan karena hakim tidak bisa ataupun tidak memeriksa alat bukti yang ada pada saat pengadilan. Dan pemirsa, untuk melihat situasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan kami Camar Haenda di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Camar, apa ada fakta yang menarik di dalam persidangan tadi? Ya, baik, selamat siang Alista dan juga pemirsa. Tadi seperti yang sudah Anda rangkum dan juga sampaikan, benar sekali sejumlah fakta menarik ini berhasil diutarakan di depan hakim dan juga jaksa penuntut umum oleh Profesor Muzakir selaku ahli hukum pidana. Secara garis besar bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Muzakir ini mengamini ataupun juga selaras bersama dengan ahli-ahli sebelumnya yang juga sudah menyampaikan adanya ketidaksesuaian fakta-fakta yang ada beserta dengan konstruksi permasalahan dan juga rentetan peristiwa. Tadi poin yang paling bisa digali adalah berkaitan dengan pembuktian motif yang berdasarkan kepada rentetan peristiwa. Seperti diketahui bahwasanya kuasa hukum Saka Tatal mengaku dan juga mempercayai bahwasanya hanya ada satu TKP yakni di Jembatan Talun dan hal tersebut adalah murni kecelakaan tunggal. Dalam BAP sebelumnya yang pertama kali adanya pelaporan, pada saat itu memang yang dilaporkan adalah adanya kecelakaan tunggal, namun akhirnya berubah menjadi pembunuhan. Sementara untuk rentetan peristiwa dari TKP 1, 2, dan juga 3, adanya pengejaran, kemudian juga adanya pembunuhan serta pemerkosaan, ini memang tidak bisa dibuktikan secara konkret karena tidak berlandaskan pada scientific crime investigation yang disampaikan oleh Susno Duwaji selaku ex-Kabarreskrim Polri kemarin sebagai ahli. Dan hal tersebut tentunya melemahkan dari bukti-bukti ataupun juga hal-hal yang sudah disampaikan di BAP sebelumnya. Seperti tidak adanya CCTV, tidak ada orang yang secara langsung ataupun juga saksi mata langsung yang melihat kejadian tersebut. Dan juga tidak adanya penyelidikan seperti sidik jari ataupun adanya indikasi pemerkosaan. Kalaupun memang ada sperma, tidak tahu sperma siapa. Jadi memang hal-hal tersebutlah hasil visum yang tidak lengkap. Ini konstruksi permasalahannya menjadi kabur ataupun juga buyar. Dan selanjutnya adalah berkaitan dengan dakwaan mengenai memperkosa secara bersama-sama. Tidak dijelaskan bagaimana hal-hal yang telah dilakukan. Terlebih lagi kemarin Arista kalau kita kaitkan dengan ahli-ahli sebelumnya menyebutkan bahwasanya hingga dengan pukul 22.05 waktu Indonesia Barat masih ada komunikasi antara Widi, yakni teman ataupun sahabat dari Vina, dengan Vina melalui gawai begitu, dan hal tersebut ini bertentangan dengan BAP sebelumnya di mana pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sudah terjadi peristiwa kejar-kejaran dan juga percobaan pembunuhan. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya adanya kecacatan ataupun juga kesalahan prosedur kehilafan hakim yang disampaikan tadi berkaitan dengan penyelidikan yang tidak sah dikarenakan tidak adanya pemeriksaan awal di saat adanya BAP tersebut. Kemudian juga proses hukum yang tidak sesuai, yakni proses hukum yang harusnya diterapkan adalah proses hukum yang berlandaskan kepada hukum acara peradilan anak, karena Saka Tatal ini pada waktu kejadian ataupun juga pada tahun 2016 bulan Agustus ini masih berusia 15 tahun ataupun juga di bawah umur, sehingga tentunya ada pendekatan-pendekatan dan juga penyesuaian yang berbeda dengan tindak pidana untuk orang dewasa. Hakim juga tadi sempat bertanya mengenai sejumlah fakta-fakta yang disampaikan oleh ahli, dan salah satunya adalah
fakta-fakta hukum harusnya menjadi dasar dari seorang hakim untuk bisa memutuskan suatu perkara dan bukan berlandaskan kepada opini publik. Jadi memang temuan-temuan fakta ini yang perlu dicek kembali ataupun juga diperiksa kembali sampai akhirnya pada putusan perkara. Kemudian juga berkaitan dengan saksi. Jadi memang ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Jadi tidak hanya mendengar, tapi juga harus melihat dan juga merasakan secara langsung peristiwa tersebut terjadi. Sementara seperti kita ketahui bahwasanya dalam kasus ini AF ataupun DD hanya mendengar dari A, B, C, D dan sebagainya. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan yang luar biasa bagi hakim untuk menentukan apakah peninjauan kembali sakat tatal ini akan diterima atau tidak. Karena dari keseluruhan ahli yang hadir, baik kemarin ada 5 ahli dan juga hari ini dilengkapi oleh Profesor Muzakir yang disampaikan oleh Fathar Abbas, ini menjadi pelengkap dan juga wrapping atau bagaimana nantinya keseluruhan dari putusan tersebut ini bisa diperkuat oleh pernyataan-pernyataan dari para ahli sesuai dengan bidangnya, terutama untuk ahli hukum pidana yang saat ini seluruhnya sudah memberikan keterangannya. Diharapkan ini bisa menguatkan novum-novum yang sebelumnya ditolak oleh jaksa penuntut umum dikarenakan tidak relevan dan juga tidak adanya bukti tambahan. Dan kemarin Alista, saya mencoba untuk mengulas kembali bukti berkaitan dengan foto Vina yang setelah terjadinya peristiwa tersebut kami dapat sampaikan meskipun tidak bisa dihadirkan di layar kaca, foto Vina, baju yang Vina pakai sama dengan baju yang dipakai oleh Widi. Artinya hal ini mengindikasikan dan juga menjelaskan bahwasannya adalah merupakan sebuah fakta yang ada pada novum bahwa Vina ini sering menginap di rumah temannya dan salah satunya adalah Widi. Kemudian pada hari kejadian ini Vina sempat meminjam baju Widi untuk berkencan bersama dengan Eki. Dan bukti ataupun juga foto tersebut telah diserahkan kepada hakim untuk nantinya diakurasi dan juga menjadi bahan pertimbangan oleh hakim, sehingga bantahan-bantahan yang telah disampaikan melalui novum ini betul-betul bisa disampaikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tidak adanya objek utama atau juga tersangka utama dalam kasus ini, sehingga jika tidak ada tersangka utama di mana ada 3 nama DPO yang hilang termasuk Peggy alias Perong atau Peggy Setiawan yang sudah memenangkan pra-peradilan, tentunya ini bisa membuat pertimbangan hakim jika tidak ada tersangka utama maka tidak ada tersangka pendamping yang saat ini masih mendekam ataupun terpidana yang saat ini sudah. Ya, begitu ya dari termohon. Jadi ya pemirsa, beberapa saat lalu Hakim Ketua yaitu Rizka Yunia sudah menutup persidangan sidang PK sakat tatal pada hari ini. Dan di layar televisi Anda saat ini Anda melihat dari tim kuasa hukum menghampiri jaksa penuntut umum untuk bersalaman, dan saat ini juga rekan-rekan media tengah mengejar jaksa penuntut umum untuk meminta keterangan mengenai persidangan hari ini, yaitu dengan menghadirkan saksi ahli hukum pidana yaitu Profesor Dr. Muzakir. Saya review kembali pemirsa untuk persidangan pada hari ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh rekan kami, Camar Henda, yang berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, untuk proses pembuktian dalam pembuktian penyidikan terhadap perkara pembunuhan Vina dan Eki.
Ini penyidik menjalani proses penyidikan bisa dikatakan dalam kekuasaan eksekutif ataupun dalam pengaruh kekuasaan eksekutif, di mana seharusnya penyidik tunduk dalam sumpahnya demi keadilan dan mereka seharusnya terbebas ataupun merdeka dari kekuasaan manapun. Untuk kasus ini dikarenakan dari jaksa saya rawat, untuk dari tim kuasa hukum ini sempat menanyakan keikutsertaan ataupun adanya tendensius dari Ibtu Rudiana, di mana sebagai pelapor dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seperti kita ketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayahanda dari Eki. Dan yang menjadi sorotan adalah penyebab kematian yang berbeda-beda. Di satu sisi ada yang mencatat bahwa dari hasil laporan Ibtu Rudiana, Vina Eki meninggal dikarenakan adanya kasus pembunuhan. Namun di sisi lain dari sejumlah saksi ini melihat bahwa Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan. Dari penyebab kematian yang berbeda-beda, menurut Profesor Dr. Muzakir seharusnya penyidik mencari tahu terlebih dahulu penyebab tunggal kematian. Karena penyebab kematian ini hanya satu dan tidak mungkin ada 2 opsi ataupun 3 opsi dari penyebab kematian itu sendiri. Termasuk bagaimana proses persidangannya yang seolah-olah harusnya didahulukan perkara dewasa. Kemudian ini merupakan sanggahan untuk mengingkari atau menutupi kebenaran material yang tidak mendasar yang dilakukan oleh baik polisi, kejaksaan maupun oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih semua semangat kompak ya. Pokoknya selama dalam perjalanan ini ada kekurangan kalimat kata yang sempat bertanya jangan bersedia. Karena ilmu dan pengetahuan kalian sudah masuk semua dalam tim. Jadi yang hebat ini bukan Pak Abbas, bukan yang Titin, bukan Pak Tanan atau Pak Dadan, bukan Novi, bukan Bila, Dimas, Iswanto, Pak Siprus, Mary, Pak Agus, Rizaldi, Titin, Khairudin, dan Bang Aloy, Krisnamurti, Yasin, Nabi, tim yang kompak. Kita baca ya, kita baca Al-Fatihah ya. Kemudahan dan juga Al-Fatihah. Oke, kata terakhir penutup dari saya untuk semangat kompak kita kembali jam 4 ya. Bukan ayam goreng, ayam penyet, ayam apa yang enak. Ayam